Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kita sudah kembali lagi. Nah, kita masih membahas tentang pengharaman kezoliman nih. Nah, batu berbuat zolim nih kan. Ya. Jadi bagi Anda sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di mana, Mat? Ya, di 0617944282. Iya, atau juga kirimkan pertanyaan Anda di 085271115345. Ya, silakan ya bagi yang mau Oke, bertanya. Ada sepertinya ada penelpon apa yang kita membiring, kita sapa angkat dulu. terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dengan siapa di mana? Aisyah. Aisyah. Ya, Oke. silakan Silakan pertanyaannya, Aisyah. Bu Aisyah. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kezaliman. Mm-mm. Saya mau bertanya. Mm. Ya tapi ini sudah tahun yang kemarin sih, sudah sekitar 1,5 tahun. Beliau itu selalu menzalimin saya gitu. Tapi saya kan hanya gimana gitu ya Bapak. Terus memang saya sejak kecil kan nggak pernah bertengkar dengan orang gitu. Terus tahun dulu saya itu selalu dizalimi masalah cinta gitu Bapak. Oke. Tetapi saya kan Dizalimi tidak mau maksudnya cinta gimana dipaksa-paksa nih? gitu. Ya, mohon Terus maaf. saya tuh Halo, Mbak Aisyah. Mungkin saya agak kurang sedikit paham dikasih ya. gambaran dizolimi masalah cinta ini seperti apa? ini Bapak karena saya kan dipaksa-paksa untuk mencintai dia gitu. Oh, gitu. Terus saya tuh dipaksa seperti itu. Lalu saya tuh siang dan malam. Kezaliman itu bukan hanya kata-kata tetapi tangan juga maju gitu. Terus saya tuh selalu berdoa dalam sholat saya tuh. Dalam 5 waktu saya berdoa, sholat sunnah apapun saya tuh selalu berdoa. Ya. Saya tuh bilang begini Bapak, doa itu. Jika memang itu baik untuk saya, maka jadikanlah. Tetapi jika itu tidak baik, pisahkanlah hamba dengan cara apapun. Ya. Saya rela mati jika memang itu tidak baik untuk saya. Waduh. Oke. Tetapi lama-kelamaan Pertanyaannya yaitu Allah telah mengambilnya gitu. Iya, Kok singkatnya. setelah ia meninggal, saya tuh bahagianya luar biasa gitu Bapak. Jadi sepertinya saya itu nggak ada yang menzalimi lagi gitu. Iya. Oke, pertanyaannya tuh, Ini Aisyah. saya berdosa enggak karena saya selalu berdoa siapa yang wafat lebih dahulu, saya atau dia. Iya. Saya tuh bilang gitu. Terus ternyata Dia dia kok duluan. wafat gitu. Oke. Jadi saya tuh bahagia sekali. Iya. Oke, Apa sayalah yang berdosa karena saya sudah berdoa hal itu. Iya, Oke, terima terima kasih kasih sudah banyak, bisa Aisyah. dipahami pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya, sudah Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. Sat, kayak nggak perlu kita ulang, Sat. Kira-kira Doanya bagaimana ya. jawabannya nih? Iya, oke. Yang pertama ya perlu Aha. kita beri peringatan ya bagi para muslimah ya, akhwat ya terutama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu ada sebabnya ya. Bisa Iya. jadi karena pergaulan yang terlalu terbuka begitu kan, sehingga para lelaki bisa mudah berhubungan dengan wanita tadi. Kalau Iya. melihat kondisi yang disampaikan oleh penanya, maka hal ini perlu dihindari oleh seorang muslimah ya. Kalau kita memang ingin sudah beranjak, ingin membangun rumah tangga ya, maka jalanilah sesuai jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Bagi Iya. lelaki yang ingin menikahi seorang muslimah, maka datangilah walinya ya, tentu dengan koridor syariah, bukan seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi. Tentu hal ini termasuk di dalamnya ada pelanggaran syariat ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi sebegitu dekat ya, seorang wanita dengan laki-laki ya, bahkan katanya tadi sampai memukul ya, main fisik dan sebagainya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, dalam hal menzalimi tersebut ya, memaksa ya, tentu kita seharusnya di awal tadi sikap kita tegas begitu. Sebagai seorang muslimah kita tidak boleh menjalin hubungan apapun ya kepada yang bukan mahram ya, Iya, kecuali dengan jalan yang dibenarkan, yaitu dengan khidbah atau dengan menikah. Iya. Baik, kemudian tadi ya, kalau masalah zalim ya, jelas sekali salah satu dampaknya atau akibatnya adalah bisa didoakan oleh orang dizalimi, karena kata Rasulullah da'watu al-mazlum laisa bainaha wa bainallah hijab ya. Doanya orang-orang yang dizalimi itu tidak ada hijab ya,
Iya. antara Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya doa orang yang dizolimi itu dikabulkan, mustajab. Ya, maka alangkah baiknya ketika kita mendoakan orang yang menzolimi kita dengan kebaikan, ya, maka ini tentu lebih Lebih baik, ya. Iya. Nah, masalah membalas kezoliman tadi, ya, kita boleh membalas kezoliman itu hanya sebatas sesuai, ya, sama, jangan sampai lebih dari apa yang mereka Oke. zolimi kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam mendoakannya Pak Ustadz. Oh. Jadi terkadang kalau kita dizolimi gitu, saya simpulkan juga pertanyaan Ukhti Aisyah tadi, yaitu berdosakah Ustaz kalau kita mendoakannya cepat mati gitu Ustaz? Cepat Itu ya. mati. Iya, kita yang mati atau dia duluan yang mati lah gitu. Begitu, Kalau ya. bisa dia duluan gitu kan. Dia harapannya. Baik, inilah memang doa orang yang terzolimi itu kan biasanya refleks begitu kan. Iya, betul, Tentu mendoakan hal-hal yang tidak baik. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, ya, tidak mengapa karena memang terbawa ke dalam emosinya. Tapi tentu ya tadi yang kita katakan, ya, Ya. bersabar itu tentu lebih baik baginya kan Iya, begitu. betul. Masalah bolehnya boleh kan begitu. Hmm. Sebatas tidak melampaui batas tersebut. Dan memang tadi, ya, perlu kita timbulkan sifat rahmah dalam diri kita. Kita Betul. lihat bagaimana teladan kita kepada Rasulullah, ya, ketika beliau berdakwah ke Taif kan begitu. Kemudian dilempari dengan bebatuan sampai kaki-kakinya berdarah, bahkan sampai dua malaikat gunung, ya kan, mendatangi Rasulullah, kalau engkau berkenan timpakan gunung tersebut ke penduduk tersebut. Tapi Rasulullah SAW bersabar, ya. Artinya apa? Hendaklah dalam diri kita, ya, tertanam selalu bahwa sungguhnya insya Allah hati mereka itu akan berubah, ya, karena hati seorang hamba itu berada di tangan Allah. Maka mintalah kepada Allah agar hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, Ustaz. Ya, Masya Allah, Masya terima kasih Allah. banyak. Ada pertanyaan lewat SMS? Ada Bang Biring, tapi kayaknya agak di luar tema. Tapi saya bacain aja nih ya. Oke ya. Mungkin bisa dijawab singkat aja nih Ustaz, nggak usah terlalu dalam kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah dari Siantar. Iya. Mau tanya nih Ustaz. Mm-mm. Kalau sholat apa dibaca lafaznya usoli atau cukup pakai niat di dalam hati nih Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz ya. Dan Baik. yang kedua, oke nanti yang kedua. Yang pertama aja Ustaz. Oke. Ya, ini masih masalah niat, ya. Iya. Masalah Mungkin niat, kajian ya. kita sudah panjang, ya, dari sebelumnya. Baik. Mengenai niat, yang jelas mahalluha al-qalb, ya. Tempat niat itu ada di dalam hati, dan Yes. yang sesuai tuntunan Rasulullah, ya, tentu ketika kita memasang niat itu sebelum melaksanakan sholat, ya. Bahkan ketika kita sudah berazam dari rumah, ya, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, tentu kita itu sudah memasang niat, ya, tanpa harus menyebutkan usolli kan begitu. Bahkan Iya. sebagian para ulama mengatakan ini tidak ada tuntunannya ketika kita menyebutkan usolli. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masya Allah. Nah, kemudian kedua tadi apa? Yang kedua, kita baca nih ya. Iya. Yang kedua nih Ustaz, Mm-mm. ikan gembung rebus apa halal dimakan nih Ustaz? Ada nih Ustaz yang bilang haram dimakan karena nggak dibersihkan kotorannya nih Ustaz. Oke, bagus Ustaz. Ini Baik. pertanyaan yang Nah, jadi menghibur. begini, ya, dalam perkara makanan, ya, perlu kita ingatkan kaedahnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Iya. Segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh. boleh, ya, sampai ada dalil yang melarangnya, Iya. kan begitu. Nah, untuk makanan ini, ikan kan termasuk hewan laut, ya, dan jelas sekali Rasulullah mengatakan makanan laut itu airnya suci, ya, dan boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian bangkainya, ya, Bangkainya. yang di laut itu, bangkai hewan-hewan yang di laut itu halal untuk dimakan. Nah, bahkan kotoran ikan, ya, itu bukan termasuk najis begitu. Iya. Hanya saja mungkin, ya, sifatnya kotor kan begitu. Betul. Jarang orang memakan kotorannya. Bahkan bagi yang tidak jijik dengan kotorannya tersebut, Allah alam bisawab, maka tidak mengapa gitu kalau tidak Betul. membahayakan tubuhnya. Apalagi kotoran udang begitu kan. Di- Jarang dibuang kan, Kotoran teri gitu. teri gitu. Kalau semua kotoran diharamkan, bayangkan bagaimana membuang kotoran ikan Masya ikan Allah. teri. Bahkan ada yang mengatakan kotorannya tersebut yang membuat rasanya lebih Lebih nikmat. nikmat. Insya Allah Masya Allah. halal, ya, tidak Halal. ada Insya Allah halal, larangan, kecuali ikannya tadi beracun kan begitu. Maka Iya, hal betul, tersebut betul. karena membahayakan, ya. Mm-mm.
Wallah alam bisawab. Iya. Hmm. Jangan Ragu lagi. makan lah kotorannya. Ya, jangan. Iya. Jangan Ya, kalau nggak dimakan. doyan nggak boleh dimakan. Oke, Ah. tapi kalau doyan nggak apa-apa sih. Nah, kemudian Pak Ustadz ada yang ingin saya tanyakan ya Ya, Ustadz. Barangkali. ada penelpon Ada Bang Biri. penelpon Kita tahan sepertinya. pertanyaan Oke, kita antum, tahan dulu. kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana? Aisyah di Seramudagi, Ustaz. Ya, Tuh. Oke Aisyah sudah Tuh. mendaki. Beda Silakan ini ya. pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Ada dua ya, Ustaz. Hmm. Pertanyaan pertama tentang ini, Ustaz. Jika ada seorang laki-laki dan perempuan ini kan mereka mau menikah gitu, Ustaz ya. Mhm. Tidak berpacaran tapi mau menikah, namun orang tua si laki-laki menolak gitu, Ustaz. Hmm. Dikarenakan si perempuan tadi tidak sempurna gitu, Ustaz ya. Oke. Padahal si anak dia juga sama-sama kurang sempurna gitu, Ustaz. Oke. Ya. Mhm. Jadi orang tua tadi menghina si wanita gitu, Ustaz. Hmm. Ya. Dengan hinaan yang menyakitkan hati gitu kan, Ustaz. Iya Mhm. betul. Lalu si perempuan tadi yang dihina dia mengatakan seperti ini. Ibu menghina saya seperti ini, tapi ibu juga punya anak perempuan. Jika suatu saat anak perempuan ibu dihina seperti ini, bagaimana nasib ibu hati dan ibu dan anak ibu? Mhm. Termasukkah perempuan tadi mendoakan yang tidak baik gitu, Ustaz? Oke, Iya. 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 Mhm. Itu pertanyaan pertama ya, Ustaz. Oh, Iya. yang pertama, yang kedua. Pertanyaan yang kedua tentang ini, Ustaz. Jika suami tidak memberikan tanggung jawab gitu, Ustaz. Dia sering pergi sana, pergi sini. Mm-mm. Lalu Hmm. istri tadi tidak diberikan uang gitu, Ustaz. Ya. Istri tadi Iya. suruh kerja di tempat orang gitu, Ustaz ya. Mencari untuk dia makan gitu, Ustaz. Mm-mm. Termasukkah suami tadi jolim gitu, Ustaz? Iya. Iya. Syukran pertanyaannya, Ustaz ya. Afwan. Jawabannya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama miring. wabarakatuh. Yang pertama Pak Ustadz yaitu tentang penghinaan Ustadz ya. Iya, Ya. penghinaan. Silakan dilaporkan nanti. Nggak ada Nggak apa-apa pasal sih. Ya, penghinaan. jadi dibilang Negara kita negara hukum. anak Iya. ibu juga ada yang perempuan. Nah, Ya, gitu. iya. Nanti gini-gini gimana loh? Itu Iya. apakah termasuk doa yang buruk juga? Betul. Baik, yang pertama ya jelas ya apa namanya dalam syariat Islam diharamkan untuk menghina Fisik. sesama muslim ya. Iya betul. Ini jelas sekali. Kedua-duanya tidak boleh saling menghina ya. Hmm. Walaupun ada kekurangan fisik, bahkan yang dituntut adalah untuk menutup apa namanya aib ya, menutup aib sesama muslim. Ini besar fadilahnya, barang siapa yang menutup aib muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan tutup aibnya ya. Iya. Ini yang harus terus kita camkan terus dalam kehidupan kita. Jangan merasa ketika kita sudah mengumbar aib orang lain maka kita seolah-olah merasa puas, kan begitu. Maka Hmm. semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Nah, Allah. mengenai tadi apa namanya lamaran tadi ya, yang seharusnya yang dilakukan adalah tadi kalaupun ternyata tidak mendapatkan kecocokan ya, tidak ada titik temu ya, seharusnya tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, kan begitu. Jangan sampai gara-gara apa namanya ingin menjalin rumah tangga ya, ingin membangun kekeluargaan tapi ternyata malah merusak ukhuwah. Ini yang tentu tidak diperbolehkan. Bahkan Iya. masalah perceraian saja ya, jangan sampai apa namanya perceraian bisa menyebabkan rusaknya ukhuwah. Cerailah dengan yang baik. Kalau ini sebelum menikah, kalau tidak ditolak, tolaklah dengan cara yang baik. Jangan sampai tadi seperti saling menghina ya, menyebut kekurangan fisiknya gitu. Ini tentu jelas bisa terdapat di dalamnya kezaliman ya. Iya. Tadi apa namanya mendoakan seperti anaknya, tapi sepertinya bukan doa ya. Ini Iya. ingin membandingkan bagaimana kalau seandainya ibu yang punya anak kemudian dihina dengan hinaan seperti itu, tentu hatinya apa namanya tentu tidak senang ya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengajarkan salah seorang sahabat ketika dia apa namanya mengadu tidak bisa meninggalkan perbuatan zina, lantas Rasulullah menasihatinya, bagaimana kalau perbuatan zina tersebut dilakukan kepada ibumu, kepada kakakmu, adik kandungmu, kan begitu. Iya betul. Tentu ini sebagai pelajaran agar dia berpikir, kan begitu. Tentu ini menyakitkan ya. Iya. Tadi tentu yang terbaik adalah memang kita bersabar dan kita doakan ya, Masya agar Allah. dia apa namanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Kemudian apa-apa dilaporkan ke polisi gitu. Mau sikit-sikit polisi. Ya boleh Iya, loh. boleh. Ya, boleh. Kalau di negara kita Boleh. itu ada pasal penghinaan ya, memang Iya, betul. boleh, tentu boleh ya. Iya, ini kan kekerasan apa namanya? Secara apa itu dah? Non Lupa saya verbal, bilang. Udah. kekerasan verbal. Iya, verbal. Betul. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua nih, yaitu suami tidak memenuhi tanggung jawab.
Wah, ini bagusnya pakai jilbab nih. Iya. Suami. Ini suami-suami Kak memenuhi tanggung jawab ini bagusnya pakai jilbab aja semua. Iya, gitu. tadi ya dari definisi zalim ya, tidak menunaikan hak ya, tidak Iya. apa kan namanya, tidak melaksanakan kewajiban Iya. atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka ini termasuk ke dalam kezaliman ya. Seorang suami ya seharusnya dia sudah tahu apa hak-hak yang harus ditunaikan untuk istrinya. Iya, Bahkan betul. dalam hal ini ya, ketika seorang istri mendapatkan perlakuan demikian ya, dia berhak mengajukan yang namanya cerai gitu, atau kalau dari pihak istri disebut dengan khulu begitu kan. Iya, betul. Wallahu a'lam bishawab ya. Tentu seorang suami yang seperti ini ya harus segera ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. karena di hari kiamat kelak ini tanggung jawabnya begitu besar ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Iya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap apa yang kalian pimpin ya. Iya. Terutama kepala rumah tangga punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga dari api neraka kan begitu. Punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya ya. Iya, betul. Wallahu a'lam bishawab. Wah, Masya itu Allah. dia, Bro. Jadi kita tadi kepala rumah tangga memang harus tahu nih. Betul. Kewajiban Hak-haknya. jangan karena suka traveling, ya kan? Jalan sana jalan sini, merantau sana merantau sini, akhirnya ditinggal keluarga ya kan gitu Iya. Pak Ustadz. Iya. Masya Allah. Kayak Bang Birin nih, Masya Allah dia. Tanggung jawabnya kuat. Masya Allah, sahabat Ya. keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.